Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Safira Galuh Pramesti dengan nomor induk mahasiswa 203 11 14 60 dan Novita Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa 203 11 14 75. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang bertema strategi khusus pengelolaan kelas dan lingkungan belajar dalam sekolah inklusif dan keterlibatan ABK dalam pengelolaan kelas serta lingkungan dalam sekolah inklusif. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama kita bahas tentang strategi pengelolaan kelas dalam lingkungan belajar secara fisik. Nah, misalnya di sini yang pertama mengatur ventilasi atau pengaturan cahaya, yang kedua pengaturan tempat duduk, dan yang ketiga yaitu peraturan penyimpanan barang-barang dalam kelas. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga yaitu strategi pengelolaan lingkungan belajar secara organization. Nah, di sini tujuannya untuk mencegah timbulnya permasalahan dalam lingkungan atau sekolah inklusif. Nah, untuk yang kedua ini kita bahas tentang strategi pengelolaan lingkungan belajar secara emosional sosial. Nah, di sini dilihat dari aspek suara guru, sikap guru, tipe kepemimpinan, dan yang terakhir pembinaan report. Kemudian, strategi pengelolaan lingkungan belajar secara individu. Di sini kita dapat melihat aspek belajar peserta secara individu atau sendiri dengan menciptakan kreativitas atau mewujudkan kreatif secara mandiri, begitu. Yang nomor 4 yaitu strategi pengelolaan lingkungan belajar secara individu. Strategi dengan bekerja secara sendiri oleh peserta didik dalam mempelajari keterampilan atau pengetahuan dan mempraktikkan serta memastikan tingkat pemahamannya. Guru harus dengan cerdas memilih dan menggunakan metode yang sesuai dengan kondisi yang ada. Yang selanjutnya yaitu strategi pemberian motivasi kepada siswa, yaitu ada 3 cara. Yang pertama, membangkitkan minat belajar. Yang kedua, mendorong rasa ingin tahu. Yang ketiga, membantu merumuskan tujuan belajar. Yang selanjutnya yaitu strategi khusus pengelolaan kelas dalam sekolah inklusif. Yang pertama, modeling, yaitu belajar dengan mengikuti tingkah laku orang lain sebagai model. Yang kedua, pengajaran terprogram, yaitu sistem belajar yang memungkinkan siswa untuk mempelajari materi-materi tertentu yang terbagi atas bagian kecil secara berurutan demi mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu permainan edukatif. Maksudnya, menggunakan permainan-permainan yang bersifat mendidik dan ada sasaran tujuan yang harus dicapai. Yang keempat yaitu pengajaran dengan bantuan dan pengaturan komputer. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan ABK atau anak berkebutuhan khusus dalam pengelolaan kelas dan lingkungan dalam sekolah inklusif. Teknik layanan pendidikan, jenis pendidikan khusus untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Untuk jenjang pendidikan tinggi, secara khusus belum tersedia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.